Assalamualaikum. Hi, welcome back. Today kita akan melanjutkan video mengenai penjelasan Flutter. Jadi apa sih Flutter itu? Flutter itu sebenarnya adalah sebuah framework ya. Framework yang dimana dia membuat framework dari bahasa pemrograman yang dipakai adalah Dart. Dia menggunakan Dart tentu saja. Terus Flutter digunakan untuk membuat multi cross-platform application. Jadi dalam satu single code base bisa dipakai untuk mobile dan juga ada web dan juga ada desktop. Contohnya untuk mobile sendiri ada Android dan iOS, desktop ada macOS, Windows dan Linux, dan ada juga webnya. Oke, untuk instalasi Flutter bisa langsung saja dicek di dokumentasinya Flutter. Nah, ini flutter.dev. Oke, bisa dicek di dokumentasi. Untuk menginstalan bisa diikuti ya. Pertama, di sini kita harus memilih platform development yang kita gunakan. Misal, karena saya pakai Windows, bisa klik langsung Windows, terus ke mobile. Nah, ini tinggal diikutin saja guide-nya. Pertama, ada beberapa tools yang diperlukan, yaitu adalah Git dan juga Android Studio. Nah, untuk Git sendiri yang dibutuhkan adalah versi 2,4 atau ke atas. Android Studio versi Giraffe 2002.3 atau yang lebih baru. Lalu untuk text editor sendiri bisa digunakan Visual Studio Code, Android Studio, atau IntelliJ IDEA. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk karena saya udah menginstal ya, jadi saya jelaskan langsung aja di sini. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kalau udah diinstal Git, terus Android Studio, dan juga salah satu dari, karena Android Studio jadi udah ada, karena tadi saya bilang kalau IDE-nya saya nanti pakai Visual Studio Code, jadi persiapkan Visual Studio Code aja. IntelliJ IDEA, nggak usah, apa-apa. Oke, langsung step yang saya gunakan adalah di bagian ini, download and install. Nah, selanjutnya kita tinggal download ini, download Flutter Windows Stable, lalu tinggal di archive, di ekstrak di dalam user profile, saya taruh di dalam sini. Ketika sudah download, saya taruh di dalam C, user, di profile, ada Flutter nanti. Nah, ini foldernya Flutter saya. Oke. Lanjut, jika sudah, kita perlu daftarkan dia ya di dalam kita perlu daftarkan dia di environment variables. Caranya adalah tinggal di Windows kita ketik environment nah ini edit system environment. Nah, di bagian advanced, di environment variables, terus di bagian user variables for usernya nanti ada variable path. Ini kalau belum ada tinggal ditambahkan, kalau udah ada tinggal diedit, terus kita tambahkan new dan masukkan folder Flutter-nya tadi di mana. Nah, misalnya yang ini C user megat Flutter bin. Kalau udah tinggal di save, lalu pastikan move up ya. Oke, kalau udah tinggal di oke aja, di apply oke juga di sini. Kalau udah bisa dicek pakai terminalnya, bisa pakai PowerShell atau CMD. Tinggal ditulis aja Flutter atau apa gitu, Flutter main v. Oke, ada update ya kan. Flutter version. Nah, nih kalau dia di command line tool kita udah mendeteksi atau bisa membaca komen Flutter, berarti dia udah install. Kita bisa cek di mana dia berada dengan command where Flutter. Nah, kalau udah muncul berarti udah ada ya. Oke. Kalau udah terinstall, kita run ya, yang namanya Flutter Doctor. Kita perlu mengidentifikasi
agar semua part yang dibutuhkan itu sudah terinstall. Nanti karena biasanya ada di dalam sini ya, Android Toolchain, lalu ada di Android Studio. Android Studio harusnya udah diinstal kalau udah, sama Visual Studio. Nah, untuk Android Studio sendiri, pertama kalau udah diinstal, itu kita juga perlu menginstal command line-nya. Itu tempatnya ada di dalam SDK Manager-nya. Nah, ini udah ada penjelasannya ya, komponen dari Android Studio yang perlu diinstal apa aja. Nah, biasanya di default sendiri tidak dikasih arahan atau option untuk menginstal CMD Command Line Tools. Nah, ini bagian ini tinggal dicentang nanti. Terus tunggu untuk downloading berapa ratus megabytes. Kalau udah tinggal di-apply aja. Nah, kalau udah, misal command line tool-nya udah, tinggal di Flutter Doctor lagi. Kita bisa cek nanti kalau nggak salah itu setelah command line tool-nya udah, kita perlu daftarkan Android license-nya. Caranya adalah, nah ini Flutter Doctor, main Android main licenses. Kalau udah tinggal yes. Nanti ada opsi banyak di sana. Oke. Nah, kalau udah, kita perlu menginstal Visual Studio. Nih, yang ini nih. Visual Studio Develop Windows App. Itu yang diperlukan adalah kita perlu menginstal Visual Studio Installer di sini. Tinggal bisa dicari aja di Google, yang ungu warnanya bukan Visual Studio Code. Ini misal, kalau nggak salah di bagian ini. Yang bagian yang perlu download itu mana sih? Scrollingnya tepat banget. Nah ini desktop development kalau nggak salah, antara ini doang atau ini juga pakai, saya juga kurang tahu karena waktu itu saya asal install. Kayaknya cuma desktop development with C++ saja. Kalau udah tinggal download terus apply seperti itu. Nah karena tadi kita mendeteksi ada update, jadi karena platformnya sendiri sering update ya, jadi perlu untuk diupdate. Saya recording kan. Oh ya, oke lanjut. Untuk proses instalasi sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal di run Flutter Doctor lagi sampai semuanya centang. Centang hijau ya. Kalau udah, kita bisa tinggal membuat project kita. Nah, untuk project sendiri, misal saya mau buat nanti, sebenarnya tidak perlu apa-apa sih, tinggal Visual Studio Code. Seperti ini, tinggal dibuka Visual Studio-nya, Visual Studio Code-nya. Kalau udah, tinggal buka command line atau shortcut-nya adalah Ctrl+Shift+P, command prompt. Nah, itu di sana ada Flutter New Project, tinggal diklik. Oh ya, untuk agar bisa mengenali, kita perlu install extension-nya yaitu Flutter. Ini. Oke, kalau udah Ctrl+Shift+P, command line, terus Flutter New Project. Di sini kita akan membuat sebuah application. Tinggal klik application, lalu kita taruh, kita mau taruh codingannya di mana, atau kita menentukan directory sebuah projectnya. Terus misal saya namakan ini adalah coba. Taruh foldernya di mana ya, saya lupa. Saya mau taruh di sini. Terus kita namakan projectnya atau nama dari directory root dari projectnya ini. Misal coba, kalau udah di enter. Untuk namanya sendiri tidak boleh ada spasi. Misal ada 2 huruf, kita pakainya tidak boleh pakai dash, tapi pakai underscore. Ataupun slash juga tidak boleh. Jadi pakainya underscore. Nah, kalau udah, apalagi nih, untuk menjalankan Flutter sendiri itu ada banyak cara. Pertama, nah di sini misal saya contohkan, kita akan run Flutter kita menggunakan web. Kita akan menggunakan web.
web, caranya adalah tinggal pertama di device ini kita pilih device-nya adalah web, Chrome, saya pakai Chrome. Udah tinggal F5 atau klik ini. Saya sih lebih suka shortcut pakai keyboard ya, jadi F5. Kalau udah tinggal tunggu sampai debuggingnya ini selesai, bukan selesai, sampai launching. Dari launching nanti akan muncul Chrome, window Chrome. Tinggal ditunggu sampai prosesnya selesai. Ini cukup memakan waktu mungkin 1-2 menitan kali. Jadi tinggal ditunggu. Nah, udah muncul seperti ini ya. Oke, nah ini contohnya project Flutter-nya. Misalnya. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Saya pencet-pencet juga. Lalu Flutter sendiri ada yang namanya hot reload. Nah, apa sih hot reload itu? Oke, sebentar. Oke. Nah, apa sih hot reload itu? Hot reload itu adalah ketika kita melakukan saving atau Ctrl S di dalam project, nanti, nah itu, dia akan muncul di bawah kanan, hot reloading, di mana di bagian sistem yang kita running, atau debuggingnya nanti akan otomatis refresh. Misal di sini, nah, untuk Flutter sendiri, main dari filenya atau ya main filenya itu ada di dalam lib, folder lib, dan main.dar. Nah, ini beberapa folder yang nanti dibutuhkan untuk build app atau webnya. Di sini ada Android, terus build ini nanti ketika kita building aplikasi atau merilis ya aplikasinya, terus di sini ada iOS untuk mengkonfigurasi versi iOS-nya, Android juga ada tadi sama, terus ini untuk mengkonfigurasi bagian Linux, terus ini ada macOS, tes ini buat testing, terus web untuk bagian web ya tentu saja, dan Windows untuk Windows. Nah, dalam Flutter sendiri ada package manajernya itu adalah pubspec.yaml di sini. Misal kita mau menginstal dependensi yang lain, package misal ada kita mau coba install nanti aja ya berarti. Nanti kita akan coba install package Google Font untuk merubah font family dari tulisan-tulisannya nanti yang ada. Kita coba dulu hot reloading-nya. Kita lanjut kembali ke hot reload. Misal saya mau rubah tulisan ini, you have pushed the button this many times. Saya mau ubah di bagian ini. Nah, ini dia. You have pushed the button this many times. Coba push-nya kita ganti misal click. Nah, ini kita tidak perlu merefresh ya, merefresh debugging-nya lagi. Tinggal kita Ctrl S. Nah, udah berubah kan? Tadi ada hot reloading, udah di sini. No, bukan lagi you have pushed the button this many times, tapi udah berubah jadi click. Push-nya berubah jadi click. Oke, itu saja untuk hot reloading-nya dari Flutter. Lanjut, kita stop dulu, kita coba untuk running menggunakan emulatornya. Emulator yang kita tadi udah install menggunakan Android Studio. Nah, di sini kita bisa ubah sebenarnya untuk device-nya, tinggal diklik tadi, karena tadi kita udah set, tadi jadi web. Kita ubah dulu pakai emulator. Misal di sini saya mau pakai mobile emulatornya dari Pixel 7 Pro. Udah, tinggal diklik. Nah, untuk emulator sendiri bisa di custom ya lewat Android Studio. Nah, ini udah muncul emulator saya. Customize sedikit. Oke. Saya coba running di emulator. Nah, udah connect ya. Kalau udah connect, nanti di bawah sini udah muncul device-nya. Tinggal di run sama F5 run and debug. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Flutter launching-nya.
Nanti kalau udah selesai, otomatis muncul ya di dalam layar emulator Android kita. Jadi usahakan jangan klik apa-apa nanti. Misal kalau laptopnya tidak kuat atau apa nanti ada masalah atau nge-lag ya. Karena ini proses ini agak berat untuk mungkin laptop-laptop yang kurang speknya. Nah, ini udah muncul. Oke. Oke, udah selesai harusnya. Tinggal nunggu layar muncul. Nah, sama ya kayak webnya tadi. Dari single code base ini sudah bisa berubah. Maksud saya sudah sama. Tidak perlu melakukan coding untuk misal beda untuk web sendiri, untuk mobilenya sendiri. Seperti itu. Mobile sendiri nggak cuma Android kan ya. Ada Windows Phone, ada iOS, Android, tapi sayang sekali kayaknya di Flutter ini tidak tersedia untuk Windows Phone. Nah, emang ada yang pakai Windows Phone? Oke, misal di sini saya tambahkan state-nya. Nah, perlu belajar state ya nanti. Kalau kita melakukan hot reloading, di sana yang terjadi adalah kayak mengupdate dari sisi widget sendiri, tapi state-nya akan tetap. Misal di sini state-nya itu adalah value dari counter-nya sendiri ini. Oke, ini contoh running menggunakan Flutter Mobile. Lanjut, dasar-dasar Flutter. Nah, untuk Flutter sendiri, kalau kita lihat di template yang dibuat, default-nya di sini ada sebuah my app. Pertama ada void main dulu. Nah, void main ini adalah function yang tipe void, function utama kita. Di sini kita bisa lihat dia akan merunning sebuah aplikasi. Di sana ada widget my app. Nah, kita bisa lihat di sini widget my app adalah sebuah widget yang merupakan stateless widget. Jadi dia tidak mempunyai sebuah state. Lalu dalam state sendiri kita bisa lihat di sana dia membuat sebuah membuild sebuah material app, widget material app, dan mengeset title dari material app sendiri menjadi Flutter demo. Lalu theme-nya dia mengeset tema untuk color scheme, mengeset warna, mengesit warnanya dari deep color, dan juga menggunakan material 3. Lalu untuk home-nya sendiri, nah ini main-nya ya, main base code-nya nanti yang akan tampil, dia memanggil sebuah widget my homepage dengan membawa properti title, lalu dia masukkan di sana sebuah value yaitu Flutter 5 homepage yang bisa kita lihat di sini, Flutter 5 homepage. Nah, di dalam widget my homepage sendiri, dia merupakan stateful widget. Nah, maksudnya stateful nanti, nah ini ada di bagian counter ya, yang nanti stateful-nya itu. Oke, lanjut di widget my homepage sendiri, dia memerlukan properti sebuah string title. Nah, untuk propertinya sendiri, bisa dibaca di sini, this class is configured for the state. It holds the value yang disediakan dari parentnya sendiri. Terus untuk field di widget subclass sendiri itu harus menggunakan tanda final. Seperti ini. Nah, untuk title, lalu dia buat title sendiri itu required atau harus diisi. Dan di mana sebenarnya title ini ditempatkan, kita bisa lihat di dalam widgetnya sendiri, dia nge-build atau mereturn sebuah value scaffold. Scaffold ini adalah semua ini ya, tampilan ini. Dan di dalam app bar sendiri, dia mengeset background color dari app bar ini yang atas adalah dia mengambil dari temanya tadi, dari konteks tema menggunakan color scheme inverse primary. Di mana primary-nya adalah deep purple. Lalu title-nya dia mengeset memanggil sebuah widget text dan value-nya harusnya di sini adalah string. Dia menggunakan value berupa property title yang tadi udah di passing melewati maksud saya di parent-nya. Di parent dari widget my homepage yaitu di dalam sini di widget my app. Nah, ini title Flutter demo homepage.
Oke, seperti itu. Lalu di dalam strukturnya sendiri bisa kita lihat di sini dia membuat sebuah state ya. Dia membuat sebuah state. Terus di sini adalah underscore my homepage state. Kenapa pakai underscore? Karena ini adalah sifatnya private, tidak bisa diakses di luar dari scope block code-nya. Di sini dia menyediakan sebuah metode untuk mengincrement counter. Dan di dalamnya ada sebuah blok kode di mana setiap kali diklik, dia akan merubah state-nya untuk mengincrement atau menambah value dari counter sendiri plus 1 tiap sekali klik. Nah, untuk bagian body sendiri, dia mengembalikan sebuah widget center untuk meletakkan widgetnya berada di tengah ya. Lalu dia berikan sebuah child atau anak dari widget center berupa kolom itu yang ke bawah, dan dia mengeset alignment-nya jadi center. Nah, untuk widget kolom sendiri ini dia tidak punya child tapi children, jadi di dalam children-nya sendiri bisa dimasukkan beberapa widget banyak. Contohnya di sini dia mengembalikan di dalam children, di dalam kolom sendiri punya dua widget, yaitu dua teks ya di sini. Teks yang pertama itu adalah bagian you have clicked the button, lalu yang teks kedua adalah counternya, di mana dia mengembalikan sebuah value state-nya itu sendiri dari value variable underscore counter atau variable counter private. Terus dia mengeset styling, memberi styling untuk headline-nya atau teks dari counter itu sendiri. Lalu terakhir ada floating action button, itu adalah yang ini ya. Dia maksudnya floating, tahulah floating mengambang, button yang mengambang. Lalu untuk floating action button sendiri, dia memerlukan sebuah properti yang harus ada, yaitu on press, yaitu ketika diklik dia harus melakukan sesuatu, mengembalikan sebuah function di sini. Ketika diklik dia melakukan function increment counter yang tadi udah didefinisikan di bagian state-nya. Nah, ini. Setiap kali diklik, dia akan merubah state-nya untuk menambahkan plus 1 atau increment dari underscore counter itu sendiri. Lalu tooltip ini ketika kita hover, atau misal kalau di Android itu tidak akan muncul, dari diklik lama, nah, itu akan muncul kayak bantuan. Kalau di HTML itu title. Nah, di sana dia harus memberikan sebuah child untuk menampilkan ikonnya. Oke, seperti itu saja. Lanjut, misal kita mau merubah ini jadi misal hello world. Jadi, pertama bisa saya hapus dulu komentarnya, komen-komennya ini. Biar agak lebih rapi. Oke, coba mate. Oke, misal saya mau buat ini menampilkan hello world. Jadi dalam body ya, di dalam body saat ini kita ubah jadi hello world. Ini. Nah, itu udah muncul ya. Nah, selanjutnya kita coba menginstal sebuah package dari Flutter, Google Font. Misal, ini package, Dart package. Bisa tinggal di copy ini aja. Lalu kalau udah, kita kembali lagi ke VS Code kita, lalu kita pergi ke pubspec.yaml di dalam dependensi ini. Pastikan indentasinya sama ya dengan Flutter, Cupertino, Google Font. Nah, kita tinggal paste di sana, lalu save. Nah, terkadang ini dia langsung melakukan running comment Flutter pubget secara langsung. Kalau tidak, bisa
lakukan manual di dalam terminal Flutter pubget seperti itu ya. Ya udah, tinggal tunggu sampai Flutter pubgetnya selesai. Google Font ini kalau nggak salah lumayan gede. Kalau udah, misal kita mau ubah teks hello world kita di sini. Kita akan menggunakan package dari Google Font. Misal di sini saya hapus Google. Nggak muncul ya. Oke. Nah itu full font. Jangan lupa untuk diimport juga. Terus untuk penggunaannya sendiri bisa kita cek di dokumentasi. Nah itu ya, kita pakai teks ternyata. Maaf, berarti di sini kita pakai teks. Terus misal value-nya adalah hello world. Ini. Cek bisa. Terus untuk stylingnya kita menggunakan Google Font. Google Font ini. Nah, untuk contohnya sendiri, dia langsung bisa pakai get font atau langsung nama fontnya. Misal saya mau coba menggunakan font Teco. Contohnya get font, terus font family-nya kita masukkan Teco. Seperti ini. Oke. Ini agak lama. Oke. Mungkin kita perlu hotkey start. Nah, itu udah berubah. Lanjut, kita bisa untuk stylingnya pakai Google Font. Package dari Google Font, kita misal tambahkan font size. Misal 50. Oke. Nah, itu dia. Terus misal kita tambahkan font weight juga. Kita panggil widgetnya font weight. Misal saya mau menggunakan weight 700. Nah, ini kelemahan dari Google Font. Dia pilotnya tidak mau. Oke, bisa caranya bisa pakai get font atau kita bisa langsung titik ya, titik fontnya apa. Itu seperti ini. Kita hapus Teco-nya, terus titik Teco. Seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, contohnya bisa seperti itu. Selesai ya untuk video singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.